Hai sahabat Gemvlog, kembali lagi sama gua Antoni Saputra. Nah, hari ini kita mau update mengenai markas Gemvlog lagi, dan nanti besoknya kita akan update yang di luar. Jadi hari ini kita update di markas Gemvlog. Kalau teman-teman lihat di belakangku sudah tidak ada akuarium. Jadi kalau teman-teman ikutin konten-konten gua sebelumnya bahwa di sini ada akuarium, di sini ada akuarium, di sini ada akuarium. Jadi banyak akuariumnya dan di sini sudah out. Nanti aku jelasin juga kemana akuarium itu perginya. Kemudian yang di sini juga udah kita kosongin nih. Kalau teman-teman lihat nih, tuh. Ini udah kita kosongin. Habis itu nanti juga mau di take out. Nanti perlahan-lahan dan sedikit demi sedikit kita akan take out. Ini udah dikosongin rawa-rawa, rawa mangun, ya kan? Udah kita kosongin yang di sini. Jadi ini juga akan di take out. Kemudian ini udah kita take out yang di sini. Kalau yang sisa itu kan ada fiberglass dari Om Dani Limas. Kemudian di sini ada mega tanknya Gem Tank, di sini Tom tanknya Predator, glass pond. Yuk, lanjut lagi kita. Nah, kalau di sini kemarin kita udah update ya. Di sini kemarin kita iseng-iseng ada jajan pari albino di sini. Cuman lampunya dia belandra. Tadi ini memang udah kosong sih. Jadi beberapa equipment yang kemarin tuh beberapa tank yang sudah dikosongin udah disimpan sama Bro Andra. Ini termasuk yang udah disimpan. Cuma kemarin itu aku jajan dadakan, gitu ya. Jadi ini ada di sini. Ini ada sesuatu yang berbeda banget di dalam. Di dalam udah mungkin 2 bulan aku tidak update konten yang ada di dalam. Di dalam itu sudah jadinya berubah banget dan ini dia, teman-teman. Nah, kosong melompong seperti rumah kosong, ya kan? Ya kan, di sini kosong, di sini kosong nih teman-teman. Di sini udah kosong juga nih, teman-teman. Ini udah dicopot-copotin horden-horden dan segala macamnya. Memang benar-benar ini rumahnya sedang dalam pengosongan. Dia lagi dikosongin benar-benar supaya nanti proses renovasinya akan jauh lebih enak. Kita mulai dari sini dulu, teman-teman. Nah, di sini aku masih bingung mau dikosongkannya gimana dan mau di take out-nya gimana. Nah, ini di sini ada tanknya Sarasalmus Manuelli, dan Sarasalmus Manuelli udah gede banget nih, teman-teman. Responsif banget. Habis itu slayernya sekarang makin panjang dan makin bercabang, teman-teman. Si Sarasalmus Manuelli-nya ini. Tuh kalau dikilik-kilik dia agak geli-geli gimana katanya. Keren sih mentalnya Sarasalmus. Kalau ditepok-tepok gitu, dia malah makin melawan. Ini nanti kita juga mau kosongin nantinya. Cuman step by step dan tunggu waktu, karena memang kita di sini tuh tidak langsung kedebum. Karena di sini ada nyawa, ada ikan yang perlu kita perhatikan proses puasanya, pemindahannya, dan segala macamnya. Jadi pada saat nanti ini semua udah beres kembali, markas Gemvlog, ya tentunya ikan-ikan ini akan kembali lagi ke markas Gemvlog. Ya, pelan-pelan ya. Ini seperti ini, dan kemudian di belakangku ini ada tank Bineka. Kalau teman-teman lihat, sini teman-teman, sini Bro Andra agak maju. Nah, ini di sini ada Bineka. Bineka ini ya kalau dilihat semakin membaik proses dari pengerjaan insang yang kemarin itu dilakukan oleh tim CV3 Naga. Kebetulan yang terakhir kali oprek si Bineka ini adalah Bang Doni. Jadi ini hasilnya dan kita taruh di tank yang lebih besar supaya proses penyembuhan dan proses pemulihannya jauh lebih cepat. Ini mungkin nanti kita akan taruh arwana-arwana ini di ujung sana sementara kita renovasi dalam. Arwananya di ujung sana sudah kita siapkan. Udah dikosongkan yang di ujung sana untuk ikan-ikan yang nanti akan di sini. Jadi sini dalam tuh benar-benar kosong, fokus banget proses untuk renovasinya. Ini di sini ada Bineka. Jadi kalau tank segede ini, padahal tuh Bineka gede banget. Bineka sudah mau masuk ke 55 sentian. Tapi terlihat kecil banget di tank ini ya. Tank ini tuh 2,5 meter kali semeter 20 kali semeter tingginya. Jadi karena memang populasinya juga nggak banyak, kita hanya nyalakan 1 pompa. Di sini kita hanya pakai pompa Hydwell yang 12.000. Kita cuma nyala 1 pompa. Wet dry di atas pun tidak menyala. Jadi benar-benar cuma hanya pakai SAM yang di bawah. Jadi itu ya menyesuaikan dengan populasi ikan dan biolot yang dihasilkan. Kalau ikannya cuma sedikit,
ya pompanya cuma satu yang kita pakai. Habis itu sistemnya juga lebih sederhana yang kita pakai. Kalau sebelumnya kan kalau ramai, kalau memang kayak yang goldfish kemarin kita push makannya, jadi kita tetap harus memaksimalkan sistem yang ada sesuai dengan ikan yang kita pelihara. Tetap menghasilkan air yang seperti inilah ya, yang teman-teman lihat sekarang ini. Nanti ada hal satu yang menarik akan aku update mengenai Sang Saka. Sang Saka udah lama banget kita nge-update. Karena kan Sang Saka itu yang teman-teman tahu, dulu kita beli paksa di arena kontes. Jadi tuh memang budgetnya agak tinggi. Kalau teman-teman menebak-nebaknya tuh di angka ratusan juta kan. Jadi nanti kita update Sang Saka, progres groomingnya sampai sejauh mana dan pewarnaannya sampai sejauh mana. Karena awal-awal aku tergila-gila dengan Super Red adalah Bhinneka. Bhinneka aku tergila-gila banget, progres 11 bulan, akhirnya baru bisa dapat piala juara 4. Kita baru mau coba push warna lagi, kita mau coba maksimalkan lagi, ternyata insangnya ngelipat. Masih perlu proses perapian. Makanya effort dalam melakukan progres dari Super Red itu tidak semudah yang kita bayangkan. Karena dalam melakukan progres itu banyak hal yang diperhatikan, banyak hal yang dikorbankan, banyak hal yang kerjakan. Jadi ketika seekor arwana itu sudah jadi, yang dinamakan matang, yang dinamakan sudah champion, yang dinamakan sudah juara itu 1-3 ya. Kalau ini kan masih juara 4 gitu ya. Itu nggak gampang. Makanya itu kalau teman-teman lihat Super Red yang memang menang kontes juara 1-3 ataupun champion, harganya nominalnya luar biasa, ya itu karena memang apa yang dilakukan, apa yang ditreat terhadap ikannya pun nggak sembarangan dan nggak mudah gitu. Kayak contohnya, kan beberapa kali ini kan selain 9 naga yang aku beli waktu di 88 Red Gallery itu kan masih progres grooming terus dalam proses pemaksimalan anatomi. Ketika anatominya sudah tercapai ya kita progres pewarnaan dan segala macamnya. Jadi itu benar-benar yang kita progres itu sebelumnya itu ada 3 memang. Sebenarnya ada 1 lagi, ada 4. Ada naga bonar. Cuma naga bonar gigit ekor, mau nggak mau kita tetap harus buat dia komteng. Supaya dia tidak gigit ekor lagi. Nah sekarang itu tinggal 3 yang kita progres. 3 ini termasuk Bhinneka tidak bisa kita progres lagi sebelum dia benar-benar merapikan atau pemulihan si insangnya. Jadi ini kita tidak progres, kita hanya perawatan dan pemulihan di tank ini, kita tidak tanning. Dan kalau yang ada 1 lagi ini, nah ini bagian dari perjalanan melakukan progres ikan. Nih di sini ada Nusa. Sebelumnya ini warnanya susah banget naiknya. Sebelumnya ini warnanya putih banget, pucat banget. Cuman belakangan ini kita harus turunkan lagi lampu tanningnya, kita matikan lagi lampu tanningnya karena memang si ikan pun nguncup belakangan dan juga kelihatannya kurang fit dari si Nusa. Kenapa aku bilang kurang fit? Ekor nguncup, habis itu tidak responsif tuh, jadi kayak begitu kita ajak main dia kayak mental ke belakang, mentalnya hilang lah. Mentalnya hilang, kemudian ini terjangkit bubble disease ya, yang belakangan ini marak terjadi. Bubble disease banyak teman-teman senior yang mengatakan bahwa ini terjadi karena parameter air, karena makanan yang kotor dan segala macam. Ya, ini yang kita hadapin, bubble disease ini. Bubble disease ini ada cara pemulihannya dan segala macam. Nanti progres ini kita lagi proses pemulihan, nanti setelah pulih baru kita informasikan. Karena bubble disease itu dulu pernah menyerang ke Bhinneka, tapi Bhinneka itu pelan-pelan hilang sendiri bubble disease-nya. Kalau ini bubble disease-nya dari dagu sampai pipi sebelah kiri agak lumayan gede. Aku agak ragu bisa kempes atau hilang seperti Bhinneka. Kalau ini teman-teman ada yang bilang bahwa harus dikelet atau apa supaya buang si minyak atau cairan dari si pipinya. Tapi nanti kita lihat ke depannya seperti apa. Karena ini pun masih mau proses pemindahan ya, kita biarkan dulu aja. Jadi kita turunkan tanningnya biar dia tetap tenang, dia tetap oke. Padahal warnanya udah naik banget, warnanya udah asik banget. Ya ini namanya proses dan progres dari melakukan sebuah grooming arwana. Ada yang dari 3, ada yang berhasil cuma 1. Ada yang 3 nggak berhasil semua. Ada yang 3 semuanya berhasil. Jadi macam-macam dari ikan yang kita dapat. Itu bisa mempengaruhi karakter ikannya, equipment yang kita pakai, kemudian juga pakan yang kita kasih, kemudian juga genetik dari si ikan. Tetap masih enak banget karena memang tongkrongan dayungnya walaupun dia nguncuk-nguncuknya, tongkrongan ininya ngeri banget ya. Udah kayak samurai itu yang di bawah itu tongkrongannya. Tapi si Sang Saka juga nggak kalah sih ininya. Kalau Sang Saka lebih keras dan lebih ngebuka ke samping. Kalau ini kan agak turun ya. Nah, kalau Sang Saka beda lagi. Yuk kita lihat yuk progres dari si Sang Saka. Nah Sang Saka ini udah melalui
proses dan progres panjang juga sebenarnya teman-teman. Ini kita lagi full power menyalakan lampu tanningnya. Di sini ada lampu tanning atomik. Ini kita pakai 2700. Habis itu ditambah dengan LED birunya yang menyala. Habis itu kita pakai tanning T5 juga dari Mayin. Jadi 3 lampu total yang nyala dan juga ditambah LED birunya. Kenapa aku pribadi berani menyalakan full power seperti ini teman-teman? Karena tuh karakter si ikan galak. Habis itu kita tes dulu, waktu itu kita pakai 1, oke, pakai 2, oke, pakai 3 langsung, oke, pakai 4, oke. Nah, sekarang kita menggunakan 2 atomik depan belakang, dan juga T5 2 depan belakang. Tetap si ikan galak banget tuh, wah, kalau dekat tetap ngejar dan segala macamnya, tuh, responsif tuh. Jadi kayak flaringnya mantep banget si sang saka ini. Jadi di sini tetap ada bineka yang tetap kita perhatikan terus, ada sang saka, ada nusa, jadi masing-masing ini tetap kita perhatikan semuanya. Dan semua ikan ini punya karakternya masing-masing, kayak kita punya anak satu, karakter pertamanya gimana, anak kedua karakternya gimana, anak ketiga karakternya gimana. Dan ini semua beda-beda, dan kita mempelajari karakter si ikan untuk memaksimalkan si ikan juga tentunya. Kita harus mengerti karakternya dulu. Ini flaringnya sih ngeri banget. Ini keren. Yuk kita matikan dulu. Aku pribadi sudah lama banget tidak melihat progresnya terakhir kali di konten sebelumnya yang aku update. Aku udah lama banget tidak melihat upgrade dari si sang saka. Si sang saka ini, itu udah lama banget semenjak dia tanning, kita jarang nyalain lampu view. Jadi hari ini kita mau coba turunin, kita mau lihat bareng gimana si sang saka di progres selama ini. Sahabat Gemplok, jadi ini dia, udah lama banget aku nggak menyalakan lampu view. Nah ini, teman-teman lihat yuk dari sini yuk. Nah ini lumut-lumut tanning, karena memang di hari Minggu kita tidak ada gosok kaca. Kalau tanning itu biasanya aku pribadi di sini tiap hari gosok. Kalau misalkan sehari udah nggak gosok aja, sudah kelihatan nih ada lumut-lumutnya nih. Pakai agak buram, di sini agak terang tuh. Pas bagian sorotan si lampu tanningnya. Ini ringnya sudah mantap, pipinya mantap, ya kan? Habis itu perutnya sudah mau mulai naik juga, ringnya di perut. Habis itu mutiara di belakang ekor, belum semuanya naik, cuman sudah mau naik. Asik ya, melihatnya progresnya. Cuman gini, di pipi sebelah sana. Bentar, tunggu sini yuk, maju dikit. Di pipi sebelah sini nih, teman-teman. Nah, ini ada bekas baretan tuh, di pipi sebelah sini. Nah, itu ada bekas baretan, karena terkadang pada saat dia ngejar makanan, dan juga pada saat dia muter selongsong yang di belakang tuh, teman-teman kalau lihat tuh, ada pipa overflow yang di belakang, itu dia suka nyelip-nyelip, karena suka ngebaret ke pipinya. Nah, mungkin pada saat nanti kita pindahkan si sang saka, bineka, nusa ke tank sebelah sana, tank-tank yang nanti dipergunakan untuk progres-progres arwana, kita juga akan memikirkan dan juga kita akan memaksimalkan kembali supaya meminimalisir terjadinya gesekan. Dia tidak ada pipa sama sekali di dalam dan segala macamnya itu. Jadi supaya progresnya juga maksimal, tidak udah merah, tidak lecet lagi, kan nunggunya lama banget kalau belang begitu yang kayak tadi. Jadi gitu. Kemudian tanknya semua kemana aja. Jadi beberapa saat kemarin tuh kita banyak banget melakukan komunikasi dengan Emporium Fish, Felix. Jadi Felix banyak banget bolak-balik untuk melihat-lihat akuarium-akuarium yang memang aku mau fungsikan. Jadi akhirnya Felix memutuskan dia ambil akuarium yang ada di sini untuk dia. Nggak tahu dia mau taruh di mana, entah di rumahnya, entah di tokonya, dia ambil. Dan sistemnya adalah dari dia nilai berapa akuariumku. Nanti aku ada penambahan akuarium di sini. Nanti kita tinggal hitung-hitungan dan tinggal potongan-potongan aja. Jadi semuanya kita serahkan kepada Bro Felix dari Emporium Fish. Ini juga nantinya kita akan upgrade sih harusnya. Ini nggak usah diganti sih seharusnya. Ini cuma tinggal di-upgrade doang. Dengan piping-pipingnya nggak perlu ada pipa sama sekali di dalam tank. Karena beresiko lah kalau buat si arwana udah naik, udah mau kontes, taunya jebret. Dia kaget atau ada orang lewat, dia kaget. Nabrak pipanya atau nabrak apa, sisik copot. Sini lecet gitu ya. Jadi agak nyesek sih karena hal-hal sepele dan hal-hal kecil. Gitu. Overall aku puas banget progres si sang saka. Kalau teman-teman lihat awal pertama banget sang saka sampai di Markas Gemplok dan sampai sekarang ini perubahan dan juga progres semakin baiknya jauh lebih nampak. Dan juga kita berusaha mempertahankan anatominya. Sejauh ini juga masih bisa dipertahankan dan masih oke. Jadi overall ya kita masih enak-enak aja lah. Dari badannya tebal, kemudian dari ekornya benar-benar close, kemudian dayungnya yang sampai hampir ke apa itu namanya, ekor bawah belakang. Kalau kita tarik hampir ke belakang.
panjang banget untuk dayungnya ini, gitu. Dan dari mentalnya pun top untuk si Sang Saka ini. Keren. Semoga prestasi Surabaya Champion bisa dilanjutkan kembali. Tapi tergantung lihat dulu lawan-lawannya. Karena mungkin pada saat si Sang Saka di Surabaya Champion lawannya apa-apanya yang berbeda dengan nanti di kontes selanjutnya. Di kontes selanjutnya mana tahu ada spek ikan yang jauh di atas ini, gitu kan. Balik lagi lihat sih ke lawan ikan sih. Tidak menjanjikan atau tidak menutup kemungkinan bahwa ini Surabaya Champion, begitu kita ke Jakarta atau kita main di mana kontesnya, dia tetap bisa mempertahankan gelar. Balik lagi ke lawannya, balik lagi ke peserta lainnya. Ikan-ikan yang dibawa speknya ada yang di atas dia, pasti tergeser gitu, teman-teman. Jadi kita waktu itu ngambil Sang Saka Champion, Sang Saka ini alias nama sebelumnya itu Medusa dari Bang Dedi di arena kontes. Jadi kalau misalkan di arena kontes mungkin menurutku jauh lebih gampang untuk kita bisa menilai ikan dan melihat ikan. Jadi kan banyak banget teman-teman yang bilang ini ikan spek kontes, ini ikan spek kontes. Spek kontes tuh yang kayak gimana, gitu kan? Habis itu kalau kita cuma tinggal bayar pendaftaran kontes, ikan ini udah jadi ikan kontes. Yang penting teman-teman rela nggak bayar pendaftarannya, dan juga nanti kalau nantinya nggak menang, gitu kan? Tapi kalau memang ini ikan spek kontes dan juga masuk nominasi kontes, nah ini ikan kontes, gitu kan? Masuk spek dan dapat nominasi, gitu. Jadi akan lebih mudah untuk kita melihat dan progres ke depannya, jadi nggak capek-capek. Salah satunya seperti ini, gitu. Kalau dibilang spek kontes banyak spek kontes. Cuman permasalahannya bisa bersaing nggak di kontes, gitu. Ini walaupun kayak begini Surabaya Champion yang kita udah ambil, tetap kita progres dulu, nggak kita langsung dari Surabaya Champion langsung kita mainkan di mana, langsung kita mainkan, kita maksimalkan lagi, kita oles lagi lebih jauh supaya semuanya siap dalam segala penilaian, maupun nanti lawannya seperti apa, gitu ya kan. Jadi gitulah.